Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yang kami hormati para pengurus TPQ dan juga para santri, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabaripun, sehat? Alhamdulillah, masya Allah. Ini ada yang dari luar dan baru kesini, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, monggo ahlan wa sahlan. Menika ingkang saking pundi Pak meniki? Karangnangka? Purwoasri. Pundi wete? Masya Allah. Wete Sampang nggih, alhamdulillah. Nek gunung cilik kalih padi niki pun biasa niki. Iki wete kalih Sampang niki monggo nyumanggaken ahlan wa sahlan bi hudurikum. Menika kajian menika setiap bulan aslinipun, Pak. Tujuanipun nggih melaporkan hasil belajar santri yang tertulis. Itu niatipun. Terus kemudian niat itu kita bulat tekadkan juga silaturahmi antar pengurus kita sebagai pendamping putra-putri panjenengan, kalian panjenengan sebagai wali pripun toh anak menika sekecane kita didik seperti apa, kita bentuk seperti apa, kita kelola seperti apa nggih menika. Ibaratipun kita niki sedang bersepakat untuk bikin cetakan, mangkaten. Cetakan yang pas untuk anak ini seperti bata merah napa kuali napa nggih napa kendi. Ya menika tergantung kesepakatan kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman menika ada beberapa perubahan yang sangat signifikan Bapak Ibu hari ini, terutama bagaimana sih cara mendidik anak-anak kita supaya menjadi pelita bagi keluarga. Qurrata ayun atau qurrata aini yang paling tidak sesuai dengan cita-cita yang diminati, yang diinginkan oleh anak. Kadang Mbak, anak itu memahami cita-citanya sendiri nggak bisa. Maksudnya, oleh cita-citamu apa sih, Nduk? Apa sih yang kamu inginkan? Setelah prestasi apa sih yang kamu cenderungi, yang kamu geluti? Itu saja terkadang tidak punya, Pak. Nah, itu kan berarti untuk dirinya sendiri saja belum mentas. Nah, inilah PR kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita yang masih belia, yang masih polos ini, kita dampingi, kita maksimalkan sehingga anak-anak ini nanti bisa menjemput cita-citanya, keinginannya sesuai dengan prestasi dan kecenderungannya. Insya Allah baik, Pak. Apapun yang dicenderungi oleh anak, ya selama itu memiliki potensi untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, itu tidak ada yang sia-sia. Apapun itu profesinya, itu tetap akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kami diskusi terkait masalah pendidikan anak, memang ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama secara ilmu. Ilmu itu memang harus dipelajari, Pak. Jadi ilmu itu tidak bisa dengan nasab. Ada yang mengatakan bahwa nek bapake kiai mesti anake kok kiai. Nggih. Lek bapake mubalik mesti anake mubalik. Ternyata tidak bisa begitu, Pak. Jadi kalau misalkan bapake kiai anake kiai, ya berarti pewenak anakku kok, Pak. Anakku penak kabeh. Mesti yang laki-laki jadi mubalik, yang perempuan jadi ustadzah, kan ngoten. Berarti orang tuanya tidak perlu mengajari, tidak perlu masukkan sekolah yang ideal dan bagus, cukup dibiarkan saja nanti tiba-tiba jadi kiai. Ternyata tidak. Ternyata butuh pendampingan, butuh pendidikan. Pendampingan, pendidikan, evaluasi yang ketat, yang serius, yang baik dengan ilmu. Lah ilmu ini kita tidak bisa serta-merta menyampaikan begitu saja.
ada kajian parenting. Kajian parenting itu adalah kesepakatan antara pondok penyelenggara pendidikan dengan panjenengan untuk bikin cetakan anak kita. Kalau kurang pas, panjenengan bisa leluasa untuk menyampaikan kepada kami butuh seperti ini Ustaz, anak kami yang sebelumnya sudah bisa ngaji kok sekarang semakin pinter, ditambahi lagi Ustaz. Pripun Pak? Tambahi akhlaknya dimantapkan lagi, monggo Pak, bisa. Yang sebelumnya akhlaknya bagus, ya taat sama orang tua, setelah diaroyan kok lebih bagus lagi Ustaz. Ya alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, sebelumnya bagus kok setelah diaroyan kok jadi longkro Ustaz, malas ke masjid, nggak mau ngaji, nggak mau berbuat baik sama orang tua, lah itu berarti panjenengan harus betul-betul tindak mriki ketemu kami sebagai pengurus, kalian guru-guru nipun, para mas-mas ini, untuk berdiskusi terkait dengan personalianipun anak. Nggih. Jadi itu yang menjadi kesepakatan kita di malam menika, yaitu bagaimana kita bersama-sama membangun cetakan untuk anak kita. Jadi Pak, kajian malam hari ini tidak ada, nanti setiap bulan akan seperti ini dan tidak ada pembahasan kecuali bahas anak. Sekarang bahas anak, besok bahas anak, wis pokoknya garapane ngerasani anak Pak. Nggih. Mohon maaf ibu-ibu, jadi ini ngerasani lare-lare kulon panjenengan sami. Jadi ngerasani itu ya membicarakan tapi kebaikan loh Pak nggih. Kebaikan nggih. Masyaallah, monggo ahlan wa sahlan Mas Agus, luar biasa ini. Ya, tadi sudah ikut kajian juga, streaming katanya. Iya, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan membahas wasiat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Maka Pak, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menika ngendikan bahwa Rasul menika ngendikan di dalam hadisnya, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Artosipun alamat menika tanda. Jadi tanda i'radillah, berpalingnya Allah Subhanahu wa taala, 'anil 'abdi, berpalingnya Allah kepada seorang hamba, itu ma khuliqalahu istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu menyibukkan hamba tersebut kepada sesuatu yang tidak penting. Nah, terus hubungannya dengan anak kita apa? Mohon maaf, hubungannya dengan anak kita berarti perkembangan teknologi. Ini Pak, ini Bapak Ibu, ini yang kita menjadi PR bersama. Jadi ketika tadi yang pertama kita sepakati bahwa mendidik anak itu harus dengan ilmu, bagaimana kita mengisi teknologi hari ini seperti HP, laptop, kemudian apalagi Bu, iPad dan seterusnya lah, fasilitas-fasilitas teknologi itu diisi yang baik-baik Pak, supaya anak-anak kita menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang baik. Jadi diisi yang baik, murotal ya, bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, bacaan zikir, atau diisi pakai bahasa Arab. Assalamualaikum, kaifahalukum, masmuk. Nah, ini anak-anak kita hafal sendiri Pak. Ya, masmukal karim, nama kamu siapa? Itu sudah hafal sendiri. Anak itu dibiasakan dengan sesuatu yang biasa didengarkan. Ya, ada bahasa psikologis. Kalau kita ingin anak kita itu sesuai dengan cetakan kita Pak, itu caranya apa? Bisikkan cita-citanya sejak dini, bahkan sejak di dalam rahimnya. Artosipun pripun? Bisikkan cita-citanya dan terus diungkapkan terus apa yang diinginkan orang tuanya. Contoh di alam bawah sadar tadi. Jadi alam bawah sadar anak kita akan otomatis terikat dengan apa yang didengar. Lah diharapkan Pak, sebenarnya dengan HP panjenengan semua, iPad panjenengan semua, laptop panjenengan semua, ya campur sari boleh Pak nggih. Napa boleh lek siang-siang plus kopi sama tela goreng kan lumayan Pak. Tapi ditambahi murotal Pak. Tambahi murotal, tambahi sholawatan, tambahi zikir dan seterusnya. Itu bagus untuk merangsang anak kita. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak terbebas daripada hal-hal yang Allah tidak inginkan atas kesibukan anak kita. Menika selain di pondok Pak, kita di pondok itu
setiap malam Jumat guru-guru ini, Mas Adikun dan kawan-kawan ini, kemudian para sesepuh yang ada di belakang kami ini, beliau-beliau ini dan kami juga, setiap malam Jumat dan kalau kami setiap bulan, Pak, itu selalu berpikir untuk putra-putri panjenengan. Setiap malam Jumat dan setiap bulan. Itu bagaimana ngurusi personal dibahas, Pak. Personalia, si fulan, perkembangannya apa, kekurangannya apa, prestasinya di mana, kelebihannya di mana. Itu dibahas terus setiap bulan. Kenapa seperti itu, Pak? Karena banyak peneliti yang mengatakan TPQ ini banyak sekali diciptakan di surau-surau. Mohon maaf, ini langsung dibuka nggih materinya. Jadi banyak dibuka di surau-surau. Di mana saja masjid-masjid itu gampang, Pak, dirikan TPQ ini. Di masjid sini, rumah sini, tapi cepat juga selesainya. Cepat selesai itu maksudnya cepat bubar juga. Gampang berdiri, gampang bubar. Alasannya apa, Pak? Alasannya satu, karena tidak ada manajemen yang baik. Karena dipikir ini lembaga yang tidak begitu penting, tidak ada regulasi liniernya. Lanjut ke TP, setelah TPQ itu apa? Yang TK, lanjut TK juga tidak bisa, lanjut SD apalagi, lanjut SMP apalagi. Ini kan sekolah yang lain, Pak. Istilahnya sekolah yang tidak begitu formal. Makanya ketika bisa bertahan lembaga ini, Pak, bisa istiqomah, bisa regulasinya baik, gurunya terus diupdate, kegiatannya tetap maksimal, itu berarti ada manajemen yang sedang berlangsung. Berarti di situ ada kekuatan personalia yang mempertahankan program-programnya, mengevaluasi program-programnya sehingga bisa terlihat hasil-hasilnya. Itu sudah pasti, Pak. Maka dengan seperti itu kami butuh dorongan dan bantuan panjenengan semua, yaitu diantaranya tadi yang paling sering menjadi keluhan adalah bagaimana anak tersebut ketika di sini diinstal, Pak. Diinstal itu bahkan di sini setiap hari Selasa atau hari Rabu itu ada yang namanya kegiatan yang sifatnya umum. Anak-anak kita mengalami kesulitan ketika sudah sampai lingkungan sekolahnya bahkan, Pak. Apa contohnya? Ketika di sini dibiasakan salim dengan guru-gurunya, Pak. Itu sudah dibiasakan setiap hari. Dimanapun ketemu guru, ketemu kakaknya, ketemu ustadznya, ketemu orang yang paling sepuh, itu salim. Itu terus dibiasakan terus. Tapi nanti pudar ketika sudah di rumah. Kemudian sudah dibiasakan yang kedua, kebiasaan misalkan tertib, Bapak Ibu. Ketertiban anak seperti menata sendal, masuk ke ke sini untuk belajar, yang diizinkan bawa motor, yang tidak diizinkan bawa motor, itu juga sama. Nanti ketika tertib 1 hari 2 hari nanti pudar. Nah, berarti ini, Bang, Bapak Ibu, ini kita butuh kerjasama yang efisien antara pengelola, antara para guru dengan panjenengan. Bagaimana komitmen kita bersama supaya kebiasaan yang sudah dibentuk di sini, atau panjenengan bertanya, "Le, kamu hari ini belajar apa?" Kami sangat senang, Pak. Misalkan anak panjenengan belajar, "Pak, saya hari ini belajar cara sholat yang benar." Belajar apa cara sholatnya? Belajar takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya bagaimana, Le? Ngadep kiblat, Pak. Nah, itu sudah benar, Pak. Nah, misalkan nanti ibu-ibu tanya, "Le, hari ini belajar apa?" Belajar cara wudhu, Bu. Kemarin anak-anak juga ada yang belajar wudhu. Terus cara wudhunya bagaimana? Cara wudhunya airnya disiram ke seluruh tubuh. Lah itu jenengan bisa protes, gimana kok wudhu air disiram ke seluruh tubuh? Iya, karena itu cara yang paling cepat, Bu, dan itu sah katanya. Ya itu berarti diinstal, tidak bisa. Kalau diguyurkan ke seluruh tubuh berarti nggak bisa, berarti praktek satu persatu. Nah itu jenengan tanglet. Jenengan tanglet yang kalau ada yang tidak pas nanti disampaikan sama kakaknya, ada majelis evaluasi. Nggih. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita menginstal anak kita, disibukkan tadi, Pak, kesibukannya. Kemudian kalau misalkan pekan ini diajari tadi, Pak, salim ya, salim dan cara sholat. Mohon Bapak Ibu di rumah salim dan cara sholatnya diingatkan terus.
Ayo, udah salim belum? Udah wudhu belum? Udah sholat belum? Nanti akan ada laporan Pak di sini. Sudah diajari doa sebelum makan. Pripun doane Mbak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lagi pripun toh? Ini jenengan protes lagi. Doa sebelum makan itu pripun, Mbak? Bismillah. Pokoknya bismillah, Ustaz. Iya, eling bismillah luwung kok. Ya, biasanya enggak eling sama sekali, lupa bismillah ya. Atau santri biasanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Karena lauknya biasanya kalau hari Selasa itu ayam atau ikan. Jadi anak-anak kita itu kalau sudah lihat makanan ini Pak, itu sudah lupa doa, lupa orang tua. Ya, bagaimana cara segera menyantap makanan itu? Itu ditanyakan, Bu. Nggih. Jenengan tanya doa itu dan setiap sebelum makan ya ditanyakan doanya seperti apa. Dan nanti itu akan meringankan kita. Doa sebelum makan, ayo nak. Doanya sebelum makan dibaca lagi. Loh, anak itu memang harus gitu, Pak. Wong anak itu seperti batu kok, Pak. Seperti batu itu kan kalau diukir kan akan melekat dan kuat. Jadi kalau misalkan di pondok diajari seperti itu, di sini kemudian di rumah jenengan ulang lagi dan ulang terus, maka nanti akan ada kesinambungan dan setiap parenting anak kita sudah mengalami prestasi yang baik. Prestasi doanya, prestasi ibadahnya, prestasi akhlaknya dan seterusnya sampai nanti, ini salah satu bocorannya, ketika sudah dewasa, anak kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Panjenengan tidak perlu repot-repot. Ketika anak sudah mentas, Nduk, pengen kemana? Pengen sekolah ke sini, Pak. Yakin? Wis bismillah, sinau. Sudah bisa membedakan kehidupan yang ada di luar, sudah baik, Pak. Apapun itu yang ditempuh anak kita, terbaik. Tidak neko-neko, tidak macam-macam. Nah, kan yang diinginkan kita kan begitu, Pak. Itu endingnya. Syukur-syukur anak-anak kita itu mau melanjutkan apa yang diinginkan orang tua. Biasanya orang tua kan pengennya yang lain, anak pengen yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya target, Pak. Apa itu targetnya? Jadi jika wa man jawaza arba'in walam yablugh khairuhu ala syarrihi falyatahajjaz ilan nar au falyatajahhaz ilan nar. Kita punya target yang signifikan. Bagaimana anak-anak kita itu melihat orang tuanya. Melihat orang tua ini kan semakin tua. Bagaimana anak-anak kita ketika orang tua sudah berumur 40 tahun itu sudah punya target yang baik. Pada akhirnya nanti kita punya harapan seperti itu, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang tua sudah usia 40 tahun, kok kebaikan orang tuanya masih lebih sedikit daripada keburukannya. Jadi sudah 40 tapi kok masih banyak melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh, Pak. Maksudnya di rumah itu anak-anak kita belum bisa mencontoh bapaknya. Anak-anak kita di rumah belum bisa mencontoh ibunya. Jadi bapaknya sing arep tak contoh kat apa nih, bingung aku tat. Ibu sing arep tak contoh kat apa nih, aku ya bingung, Ustaz. Kok bisa seperti itu? Lah emang enggak ada kebaikannya dari orang tua? Ada, Ustaz. Lek ngeki sangu. Lek ngeki sangu apik tenan. Bapak itu seperti raja, ibu seperti bidadari. Cuantik banget, Ustaz. Kuwi bar ngeki sangu, bar kuwi ilang, Ustaz. Enggak ada yang baik dari orang tua. Lah, Bu, kadang ngasih sangu itu jadi kesempatan gini. Ada psikolog yang mengatakan bahwa kalau pengen anak kita berubah boleh dipancing dengan hadiah. Boleh, Pak. Cuman masalahnya anggaran TPQ kita ini nggak cukup kalau ngasih hadiah terus. Jadi pengen misalkan anak kita berprestasi, siapa yang setiap hari datang lebih dulu. Kalau datang lebih dulu kayaknya bakal bangkrut kita ya. Siapa yang setiap hari, misalkan apa, Pak, yang susah? Nilai tertinggi, banyak yang pinter anak-anak sini, apalagi Purwoasri ini banyak sekali kader-kader militan yang pinter-pinter. Ya, setuju mboten Mas Hadi? Ya iya toh, kan tadi. Purwoasri itu pinter-pinter. Saya setuju. Oke, suatu saat Purwoasri itu ada yang nyalon presiden, Pak. Allahumma
Nek mboten percados pripun? Lah wis dimulai kan Pak SBY. Pripun? Apa Pak yang menarik ini? Jadi kita butuh hal-hal yang anak-anak kita itu mengerjakan secara terus-menerus. Ya, yang itu bisa menjadi pangkuan atau menjadi panduan anak-anak itu dilanjutkan. Jadi kalau misalkan sudah usia 40 kok anak kita belum bisa membedakan itu, Pak, Bu, ya, berarti kita harus mengevaluasi diri kita. Jadi 40 tahun anak-anak kita harus punya idola, yaitu bapak atau ibunya yang ada di rumah. Ya. Wa man jawazal arba'ina wa lam yablugh khairuhu ala syarrihi falyatahajjaz yatajahhaz ilan nar. Ya. Nah, ini sudah cukup sebagai nasihat ini untuk disebutkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, poin yang terakhir, yang ketiga. An-nasihatu sahlah wal mushkilah qabuluha li'annaha fi madaqi muttabi'i al-hawa murrah. Ya. Subhanallah Bapak Ibu, lek maringi nasihat tuh gampang banget saya itu. Misalkan seperti orang yang ngasih bumbu, Pak, ya, seperti orang yang ngasih adonan, itu lebih gampang. Jadi nasihat itu gampang diberikannya, gampang diterimanya, gampang dicerna, apalagi dengan suara, apalagi dengan bahasa yang kita paham bahasanya, itu gampang sekali, mudah sekali, Bapak Ibu. Tapi yang muskilah, yang menjadi masalah itu adalah qabuluha. Qabul itu maksudnya adalah pengamalan. Jadi kalau anak-anak kita ini PR yang ketiga, mohon maaf ya Bapak Ibu, namanya parenting kan ya keluh kesah dikit-dikit boleh nggih Pak? Angsal mboten? Angsal nggih? Ya, keluh kesah sedikit-sedikit, maksudnya keluh kesah putra-putri panjenengan. Ya, contoh ngeten. Jadi sudah kita nasihati, misalkan apa namanya yang agak sedikit mengganggu, ada kemarin yang ngasih masukan terkait dengan motor yang wir-wiran itu loh, Pak. Motor wir-wiran saya kurang dengar juga, soalnya anak-anak mungkin kalau lewat sekitar sini nggak berani, Pak, kalau glayer-glayer ya. Ya, kalau lewat daerah lain saya kurang tahu. Sebenarnya sudah dikasih nasihat, dikasih tutur kata yang baik. Nak, jangan diglayer-glayer, karena kamu itu calon kiai. Nah, biasanya mengatakan. Ya, jadi Mas Azam nih calon kiai insya Allah. Aminnya yang seru Mas. Jadi Mas Azam ini kok calon kiai. Jadi ibaratipun bagaimana ketika nasihat itu sudah disampaikan kepada anak, nggih Pak. Pertama di sini ya iya dituruti dan seterusnya. Lah, yang sulit menika apa? Qabuluha, mengamalkannya. Mengamalkannya bagaimana ya? 1 hari 2 hari memang motor nggak dibawa, memang nggak clear, tapi tiba-tiba ya minggu kedua, minggu ketiga itu sudah hilang aturan itu. Sudah kembali lagi bawa motor, sudah kembali beratraksi dan seterusnya. Nah, konvoi ke Karangnongko ini aturan terbaru, informasi terbaru. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu salah satu keluh kesah kami itu yang terjadi. Dan ya subhanallah Pak, ngeten iki salah satu kabar yang kami sedih tapi juga gembira. Pripun? Lah ada anak-anak yang apa namanya konvoi itu terus bawa motor. Iki mesti cah pondok, nek yo pondok padahal sekolah ini SD Perloro. Iki mesti cah pondok padahal sekolah di SMP 1 Kebon Agung. Itu yang kita heran. Dikit-dikit pondok, dikit-dikit pondok. Berarti orang yang masuk sini itu ketika keluar langsung wajahnya aroyan, tulisannya gitu. Soalnya selalu bilangnya pondok, Bu. Pripun niki? Padahal yo pakai pakaian biasa, yo enggak pakai seragam seperti ini, apalagi seperti santri, apalagi seperti saya ini kan Kiai MUI. Jaket MUI ya maksudnya. Jadi selalu ngomongnya pondok padahal pakainya pakaian bebas. Itu ada apa? Itu saya tanya panjenengan, apa rumusnya kok bisa anak-anak itu bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu terus tiba-tiba nanti ada wali, Ustadz, itu berarti kurang didikan. Ya kita nyuwun bantuan ya Bapak Ibu. Kita nyuwun bantuan, sebenarnya bukan kurang didikan, kami sudah mendidik dengan semaksimal mungkin. Kami sudah ngasih tahu, sudah memberitahu, bahkan setiap rapat bulanan itu kami selalu membahas siapa dari anak-anak itu yang terus
mengalami perbaikan ataupun yang belum baik. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan ternyata tidak terasa memang kajian parenting itu ya minimal 3 jam. Ya, ada makan siangnya, ada ngopinya, ada santainya, tapi karena waktu kita terbatas dan pertemuan kita rutin, monggo semangatnya dijaga. Insya Allah kita bertemu bulan depan. Makatan nggih. Monggo doanipun, pangestunipun terus menerus doakan yang terbaik untuk anak kita, untuk cita-cita keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, agama kita, dan bangsa negara kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.